Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 78. Kuil Guntur. Siu mengambil bola yang terbuat dari cahaya di depannya itu. Dalam sekejap, berbagai pengetahuan muncul di benaknya. Keterampilan transformasi misterius adalah keterampilan yang telah punah sejak lama. Jika berhasil menguasainya, kekuatan seseorang bisa meningkat 2 hingga 5 kali lipat dari sebelumnya. Siu berkata, keterampilan yang telah punah, Siu masih mencerna pengetahuan yang dia dapatkan dari hukum asal-usul. Selain keterampilan transformasi misterius, dia juga pernah mendengar bahwa keterampilan di atas peringkat ke-9 sudah lama punah. Keterampilan transformasi misterius adalah keterampilan di atas peringkat ke-9 yang telah lama punah. Keterampilan ini bukan keterampilan seni bela diri atau keterampilan gerakan, melainkan sebuah teknik rahasia. Keterampilan rahasia ini sangatlah kuat. Ketika bertarung dengan seseorang, lawan yang memiliki kekuatan setara dan sedang lengah, akan langsung dikalahkan jika kekuatan Siu tiba-tiba meningkat 5 kali lipat. Siu berkata, jika aku dapat menguasai keterampilan transformasi misterius, tidak ada seorang pun di tingkatan yang sama denganku mampu mengalahkanku. Siu tersenyum percaya diri. Tingkatan yang dia bicarakan bukanlah tingkatan dalam rentang kecil, melainkan rentang tingkatan secara keseluruhan. Misalnya, tingkat pertama hingga level ke-9 tingkatan bawaan adalah rentang tingkatan secara keseluruhan. Siu telah mampu menantang seseorang di level di atasnya. Kini, dengan keterampilan transformasi misterius rahasia yang telah lama punah, Siu yakin bahwa dia bisa membunuh Luliang yang berada di level ke-9 tingkatan bawaan. Bahkan pemimpin Balai Seni Bela Diri King Yun, yang hanya setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi, kemungkinan tidak mampu melawan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba meletus dari keterampilan transformasi misterius. Siu membuka matanya, lalu mendapati bahwa dia telah meninggalkan manik hidup dan mati dan sudah kembali ke ruang rahasia. Siu berencana untuk melakukan kultivasi keterampilan transformasi misterius rahasia dalam beberapa hari ke depan. Dia memutuskan untuk kembali ke Kabupaten Naga Awan setelah menguasainya. Siu tidak pernah lupa bahwa Luliang, yang juga dikenal sebagai tokoh keluarga Zhang, telah mencoba membunuhnya beberapa kali. Siu tidak bisa membunuhnya sebelumnya. Namun, sekarang dia telah mencapai tingkatan bawaan dan memperoleh keterampilan yang begitu kuat. Oleh karena itu, Siu ingin membalas dendam. Selain itu, dia khawatir tentang keselamatan orang tua dan adiknya. Meskipun dia mendapat perlindungan dari serikat berburu dan tidak ada yang berani menyakiti keluarganya, tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan taktik kotor. Hal tepat yang harus dilakukannya adalah menyingkirkan segala ancaman yang ada. Formasi transmisi didirikan di semua kota dan 4 perkumpulan terbesar di negara bagian Tanah Langit. Biaya formasi transmisi sangat tinggi dan hanya penyihir formasi tingkat kelima yang bisa membangunnya. Pasukan biasa tidak mampu membangun formasi transmisi sama sekali. Perkumpulan yang memiliki setidaknya 1 formasi transmisi baru pantas disebut perkumpulan hebat. Semakin jauh jarak yang tujuan formasi transmisi, semakin besar biaya perawatan dan konsumsinya. Oleh karena itu, biaya formasi transmisi di 4 perkumpulan terbesar sangatlah tinggi. Misalnya, ketika Siu berada di Kabupaten Naga Awan, dia harus membayar 200 batu vitalitas peringkat rendah untuk berpindah ke Kota Awan. Ketika seseorang ingin dipindahkan dari Kota Bintang di Kabupaten Laut Gemuruh ke Kabupaten Naga Awan, biaya terendah yang harus dibayar adalah 200 batu vitalitas peringkat menengah, yaitu 100 kali lipat dari harga yang dibayar Siu. Bahkan seseorang di tingkatan ilahi pun tidak mampu membayarnya. Tidak hanya itu, Raja Bela Diri juga akan merasa sayang untuk membayar harga setinggi itu demi mempercepat perjalanan. Meski Siu adalah anggota berbakat dari serikat berburu, serikat tidak menyediakan sumber daya secara gratis. Jika dia ingin dipindahkan dari Kota Bintang ke Kota Awan di Kabupaten Naga Awan, dia harus membayar 300 batu vitalitas peringkat menengah. Siu hampir menghabiskan semua batu vitalitas peringkat rendah dan menengahnya demi meningkatkan basis kultivasinya. Kemudian, dia membeli beberapa batu vitalitas lagi dengan berburu binatang iblis. Meski demikian, dia hanya memiliki kurang dari 10.000 batu vitalitas peringkat rendah saat ini. Nilai 300 batu vitalitas peringkat menengah setara dengan nilai 30.000 batu vitalitas peringkat rendah. Siu masih memiliki ratusan batu vitalitas peringkat tinggi yang dia dapatkan dari cincin penyimpanan Jingyan, sang penguasa bela diri dari lembah hantu. Semakin tinggi peringkat batu energi vitalitas, semakin murni energi vitalitas yang dikandungnya dan semakin cocok digunakan untuk berkultivasi. Misalnya,
Jika Grandmaster bela diri bawaan menggunakan batu vitalitas peringkat rendah untuk berlatih, hal itu tidak akan berguna. Semakin tinggi basis kultivasi yang dimiliki, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk berlatih. Jingyan adalah seorang penguasa bela diri, tapi dia hanya memiliki beberapa ratus batu vitalitas peringkat tinggi di dalam cincin penyimpanannya. Hal ini membuktikan betapa berharganya batu vitalitas. Bagi Xiu, terlalu mewah untuk membayar formasi transmisi dengan batu vitalitas peringkat tinggi. Dia khawatir akan ada anggota serikat berburu yang serakah, karena bagaimanapun juga, tidak semua orang bermoral tinggi. Xiu tahu bahwa dirinya belum cukup kuat, oleh karena itu, dia harus mempertimbangkan pro dan kontra dengan hati-hati sebelum melakukan sesuatu. Memikirkan hal ini, Xiu berencana untuk pergi ke Pegunungan Guntur lagi. Dengan begitu, ketika dia kembali ke Kabupaten Naga Awan, harga formasi transmisi akan lebih rendah. Setengah bulan kemudian, Xiu mengubah penampilannya dengan meminum pil pengubah bentuk, kemudian berjalan keluar dari serikat berburu. Selama setengah bulan terakhir, Xiu hampir menguasai keterampilan transformasi misterius, yang dapat meningkatkan kekuatannya hingga 2 kali lipat secara instan. Teknik rahasia seperti ini tentu memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, setiap keterampilan transformasi misterius diluncurkan, akan mengakibatkan beban besar dalam tubuh seseorang. Jika terlalu sering menggunakannya, teknik tersebut akan membahayakan penggunanya. Secara teori, keterampilan transformasi misterius dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga maksimal 5 kali lipat. Semakin tinggi kekuatan yang bertambah, semakin besar beban yang diberikannya kepada tubuh pengguna. Setelah keluar dari serikat berburu, Xiu melihat seorang pria kekar di depan gerbang serikat. Pria itu berseru, pavilion berkembang selamanya akan menyelenggarakan penjelajahan ke kuil Guntur. Kami masih membutuhkan 6 orang lagi di atas tingkatan bawaan. Seseorang bertanya, kuil Guntur? Pria lain menjawab, aku ingin ikut bergabung denganmu. Ada lagi pria yang berkata, aku berada di level ketiga tingkatan bawaan. Aku ingin mendaftar. Kerumunan membuat keributan di depan gerbang serikat berburu dan ada sejumlah ahli bela diri di tingkatan bawaan yang berbondong-bondong menghampiri sang pria. Orang-orang mulai membicarakan hal ini. 3 pasukan utama jarang merekrut orang untuk menjelajahi kuil Guntur. Ya, aku pernah dengar bahwa kuil Guntur sangat berbahaya, tetapi ada banyak benda pusaka di dalamnya. Dengar-dengar terkadang ahli bela diri di tingkatan raja melakukan kultivasi kesadaran belati di sana. Kita harus bergabung dengan tim pavilion berkembang selamanya dan menemukan beberapa pusaka di kuil Guntur. Itu lebih baik daripada berburu binatang iblis tingkat kedua. Banyak orang yang mulai mengepung tim perekrutan dari pavilion berkembang selamanya. Orang yang tahu tentang Pegunungan Guntur pasti tahu tentang kuil Guntur. Kuil Guntur terletak di area tengah Pegunungan Guntur. Di dalam peta sederhana yang diperoleh Xiu, kuil itu ditandai dengan warna ungu tua. Lembah hantu ditandai dengan warna merah, yang berarti itu adalah area berbahaya. Sementara itu, kuil Guntur ditandai dengan warna ungu tua, yang berarti sangat berbahaya. Dikatakan bahwa seorang guru yang kuat bernama Guan Lei sering berkultivasi di dalam pegunungan, yang menjadi asal-usul nama pegunungan itu. Kuil Guntur adalah tempat dia berkultivasi. Kuil Guntur memang berbahaya, tetapi terdapat banyak peluang dan pusaka di dalamnya. Lei adalah seorang ahli bela diri yang sangat cakap dalam menggunakan pedang. Dikatakan bahwa dia sangat berbakat dalam keterampilan pedang. Banyak ahli pedang yang pergi ke tempat itu untuk mencari jejak yang ditinggalkan oleh Lei dan mencari misteri keterampilan pedang. Kini, Xiu tahu cukup banyak tentang kultivasi seni bela diri. Klasifikasi tingkatan didasarkan keterampilan yang dimiliki. Keterampilan tinju, keterampilan telapak tangan, keterampilan pedang, dan keterampilan belati dibagi menjadi 4 tingkatan, termasuk tingkatan fondasi, tingkatan sedang, tingkatan kelengkapan, dan tingkatan kesempurnaan. Misalnya, ilmu pedang kecepatan Xiu yang telah selesai dikultivasikan, setara dengan ilmu pedang di tingkatan kelengkapan. Jika keterampilan pedang seseorang melampaui tingkatan kesempurnaan, dia akan mulai mencapai doktrin pedang. Dalam hal ini, dia akan berada di atas tingkatan kultivasi pedang dan mencapai tingkatan doktrin pedang. Sejauh yang diketahui Xiu, tingkatan pertama doktrin pedang adalah kesadaran seni bela diri, seperti kesadaran tinju, kesadaran pedang, kesadaran belati, dan sebagainya. Xiu berencana untuk pergi ke suatu tempat di dekat kuil Guntur untuk memahami kesadaran belati begitu ilmu pedang kecepatannya mencapai tingkatan kesempurnaan, sehingga dia bisa memahami kesadaran pedang miliknya. Saat berjalan melewati Pegunungan Guntur, dia ingin berkunjung ke kuil Guntur untuk melihatnya. Namun, jika ada tim yang ingin ke tempat itu sekarang, Xiu akan memanfaatkan kesempatan baik ini untuk pergi bersama mereka. Tiba-tiba, seseorang berseru di antara kerumunan, "Minggir! Aku ingin mendaftar sekarang." Terlalu banyak orang yang ingin mendaftar untuk penjelajahan kuil Guntur. Beberapa dari mereka tidak bisa masuk ke baris depan sehingga mulai merasa cemas. Angin kencang bertiup dari belakang kepala Xiu. Seorang pria parubaya di belakang Xiu mengulurkan tangan dan mencoba meraih kerah baju Xiu.
Akan tetapi, sebelum pria itu berhasil meraih kerahnya, Siu tiba-tiba berbalik dan menggenggam pergelangan tangan pria itu dengan cepat. Pria parubaya itu mendengus dingin, "Dasar bajingan. Jika kamu tidak ingin mendaftar, menyingkirlah dariku." Dia meluncurkan energi vital bawaan dan menggoyangkan pergelangan tangannya dan berusaha melepaskan diri dari Siu. Namun, energi vital yang dia luncurkan tidak berguna. Siu masih terlihat mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Siu mendengus, "Siapa bilang aku tidak mau mendaftar?" Kemudian, dia melepaskan cengkeramannya. Pria parubaya itu kehilangan keseimbangan dan mundur beberapa langkah, lalu menabrak beberapa orang di belakangnya. Seseorang yang ditabrak pria itu berkata kepada Siu dengan tidak ramah, "Kenapa kamu melakukan ini? Tidak hanya kamu seorang, semua orang di sini mencoba untuk mendaftar." Pria parubaya itu berseru kepada Siu, "Kamu sangat arogan. Jangan sombong hanya karena kamu memiliki beberapa keterampilan. Kami tidak buta." Jelas-jelas pria parubaya itulah yang menyerang Siu terlebih dahulu, tapi malah Siu yang disalahkan. Pria parubaya itu berseru lagi, "Mari kita usir dia bersama-sama." Sesaat kemudian, beberapa orang mengepung Siu seolah-olah hendak mengusirnya. Sementara itu, beberapa orang di samping mereka tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Mata Siu memancarkan kemarahan. Dia mengulurkan tangan untuk meraih hulu pedang di punggungnya. Prang! Suara pedang yang terhunus terdengar nyaring dan keras, serta bergema di telinga semua orang. Sejumlah orang hanya melihat seberkas cahaya hitam dan detik berikutnya, pedang bayangan Siu telah kembali ke sarungnya. Pria parubaya yang menimbulkan masalah berdiri diam, dan bulu matanya berjatuhan ke lantai. Pria parubaya itu berkata, "Kamu." Bibirnya bergetar dan dia benar-benar ketakutan. Dia tahu betul bahwa jika Siu benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati sekarang. Semua orang terkejut dengan kecepatan pedang Siu. Mereka semua memandangi Siu dengan hormat dan ketakutan, karena tahu bahwa mereka tidak boleh menyinggung orang yang kuat. Sekelompok orang yang hendak mengusir Siu tadi hanya terlihat berdiri dengan diam. Mereka semua ketakutan dan mundur beberapa langkah. Inilah sifat manusia, mereka hanya akan menghormati yang kuat. Tiba-tiba seorang pria berkata dengan keras, "Sungguh pemuda yang hebat. Kami memiliki 3 lowongan tersisa. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami?" Pria kekar yang bertanggung jawab merekrut untuk pavilion berkembang selamanya menyaksikan apa yang terjadi. Dia tersenyum kepada Siu. Siu juga mengangguk padanya sambil tersenyum, "Tentu saja. Terima kasih." Kemudian, kerumunan segera memberi jalan. Siu berjalan menuju pria kekar itu dan berdiri di samping 3 orang lainnya yang telah dipilih untuk bergabung dalam penjelajahan. Pria kekar itu berseru, "Hanya ada 2 lowongan yang tersisa sekarang. Orang dengan basis kultivasi tinggi akan diprioritaskan." Beberapa saat kemudian, 2 orang lainnya bergabung dalam tim. Siu mendapati bahwa pria dengan basis kultivasi terendah dan 5 orang lainnya berada di level ke-5 tingkatan bawaan. Sementara itu, pria dengan basis kultivasi tertinggi adalah seorang pria berpakaian biru yang berada di level ke-4 tingkatan bawaan. Selesai memilih tim, pria kekar itu berkata kepada Siu dan yang lainnya, "Semuanya, tolong ikut denganku." Pria kekar itu bertanya kepada Siu, "Kamu terlihat sangat muda, mungkin baru berusia 20 tahun. Bagaimana basis kultivasimu?" Siu telah meminum pil pengubah bentuk, tetapi pil itu hanya bisa mengubah penampilannya dan dia masih terlihat sangat muda. "Level pertama tingkatan bawaan," jawab Siu tanpa berniat menyembunyikan basis kultivasinya. Pria kekar itu berkata, "Level pertama tingkatan bawaan?" Dia tampak tercengang dan 5 orang lainnya juga menunjukkan ekspresi yang aneh. Mereka telah menyaksikan bagaimana Siu menghunus pedangnya tadi. Bahkan seseorang di level ke-5 tingkatan bawaan akan kesulitan menghindari pedangnya. Mereka semua ingin tahu apakah Siu memiliki kekuatan yang setara dengan seseorang di level ke-5 tingkatan bawaan, meskipun dia hanya berada di level pertama tingkatan bawaan. Sementara itu, Siu juga bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan ketika mereka tahu bahwa serangan pedang tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, dan dia tidak berusia 20 tahun, melainkan 14 tahun.